Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Allah, Inna Allah Ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati aznasin minan nas. Bagaimana kata Nabi? Sesungguhnya Allah Ta'ala akan berhujah pada hari kiamat terhadap 4 golongan manusia. Jadi nanti Allah akan bertanya kepada 4 golongan manusia, yang mana 4 golongan manusia akan mendatangkan hujah yang hujahnya di hari kiamat ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Payah tazullahal adib ala agniya. Yang pertama yang akan dipanggil dari golongan manusia yang akan diberikan hujah oleh Allah al-agniya adalah dari kalangan orang-orang kaya. Ada orang kaya nggak sih? Ngacung deh terus. Pura-pura miskin. Ya, jangan kita merendahkan diri. Kalau tanya ada orang kaya, ada ngacung apa? Jadi kita orang kaya, orang kaya. Kenapa? Ya alhamdulillah, mata 2, kaki 2, tangan 2, awak lintuh kan bos. Bagaimana tidak kaya? Ya, motor boga, pemajikan boga, anak boga, kan anak kaya. Ya, jadi udah sampai ditanya sama orang susah kumas ya mitoha gede kene. Ya, jangan melupakan diri. Ya, maka di sini nanti yang akan ditanya yang pertama dari 4 golongan adalah al-agniya, yaitu dari kalangan orang kaya. Bagaimana? Yaqulu lahu, Allah bertanya lahu kepada agniya, artinya kepada orang-orang kaya. Apa kata Allah? 5 taraktumul ibadah fa inna qalu nahnu masguluna bi amwali wa bil mangkati. Kami tidak bisa sempat ibadah. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka 5 taraktumul ibadah. Kalau bahasa kita kampus begini, cek Allah, hei agniya, kenapa kalian suka meninggalkan ibadah? Kalau bahasa tafsir, kunaon sih dari ya malam Selasa tilong ngaraji, hei jamaah sasul gitu. Kunaon suka menari ngaraji tilong ngaraji, kunaon pan ieu hukum ngaji teh adalah fardu ain. Lamun fardu kifayah mah cukup usada apa yang berbuat ngaji. Lamun hukumna fardu kifayah. Nah, istri fardu kifayah dia aya ketua masjid, aya bendahara, aya sekretaris, aya mudia, cukup. Yang tidak ngaji tidak berdosa lantaran sudah dihandle oleh pengurus masjid. Ini nggak bisa diwakilkan. Jangankan kita masyarakat, hatta suami istri, ibu bapak tidak bisa saling menggantikan daripada fardu ain, karena hukum ngaji bukan fardu kifayah. Kecuali ngaji nahu, ngaji amil, ngaji nahu itu mah fardu kifayah. Ya, sanajan teu kabehan masyarakat ngaji amil, tapi aya di antarana santri nu ngaji amil, maka tetap gugur yang namanya kewajiban. Lalu ditanya oleh Allah, 5 taraktumul ibadah, kenapa kalian tidak suka ngaji? Kenapa kalian meninggalkan majelis taklim? Kenapa kalian ini tidak ibadah? Lalu orang-orang kaya yang ada di Gang Kacang, jamaah Masjid Jami Asasul Islamiyah, menjawab di akhirat. Mereka mengatakan, qalu nahnu masguluna bi hikmati sadatina. Hampura Gusti, cakoran dan kami terkaburu malam Jumat sibuk, malam Selasa bisnis. Kalau kami ngaji ke Asasul, wow, jatah kami miliaran lebih. Kalau
Kalau kami ngaji, waduh, keuntungan kami hilang. Kan kami ini orang kaya. Ini cerita di akhir. Di akhirat. Ketika kami mau ngaji, jor semak setor 2 miliar. Ketika kami mau sholat, jol datang yang setor angkot. Ketika kami mau melaksanakan ngaji, jol tamu. Akhirnya kami tidak keburu ibadah karena kami orang kan sibuk ngurus harta. Ngeri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya man ada Sulaiman bin Daud. Hei kaum yang mengaku kaya, tahukah kalian siapa ini? Man ada yang ada di hadapan kalian, tahu nggak? Kami tidak tahu ya Allah. Cakus ya Allah, munasabah tewau sebelum ngaji sih, tidak ibadah sih. Ini adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, putra daripada Nabi Daud alaihi salam. Apa kata Allah? Yang berhak dan pantas mengaku kaya, yang berhak di antara hambaku yang mengaku paling kaya, tidak ada lagi. Ini adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman kerajaan terbuat dari emas dan permata. Dinding-dindingnya, kamar-kamarnya, singgasananya dari intan-intan dan permata. Ya, dia mah imah ke tembok. Kakara ke batako, atau hebel, atau keramik, atau granit kakara ke. Yo, Nabi Sulaiman mah kerajaannya aja terbuat dari intan dan permata. Hartanya di mana? Mana? Istrinya di mana? Kakara gua pengajikan hiji bege sombong dia. Karena ngaji soga dia karena hiji pengajikan. Ya, Nabi Sulaiman pengajikan sare. Tetap waktu ngaji mangan, waktu sholat masuk. Padahal pengajikan sare. Siap pengajikan sama atau kerja tolong. Tuh. Setelah kita kan ini ngarang ngaji ngajak, ayo ngajak mah, ayo nada rendah, ayo nama terus hari kemarin. Gitu. Terbiasa orang anak-anak gitu. Pertama nama nitah teh lemah lembut. Cek, kudu dek sholatnya, kudu dek ngaji. Kayak minggu hari kudu dek KDP, rada galak. Cek ngaji. Waktu kan itu bisa ngaji. Tangkorak di, gitu. Ya, nah maka oleh karena itu ini cerita di akhirat orang yang mengaku kaya tadi dibentur oleh Allah, dihujat oleh Allah dengan menghadirkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa kata Allah? Sulaiman yang berhak mengaku orang kaya. Kenapa? Karena dia dengan bahasa apapun menguasai, jangankan bahasa manusia, bahasa hewan, semuanya berbicara dengan Nabi Sulaiman. Kapan di rumah kurang kabeh Nabi Sulaiman kati kucing bangkong ngobrol. Ketemu dengan kecoa ngobrol, bahkan ketemu dengan semut Nabi Sulaiman ngobrol. Lagi berpacu kuda dengan pasukan disekop Nabi Sulaiman, berhenti semua kuda. Kenapa Nabi Sulaiman berhenti? Semut minta tolong, kejerit-jerit mau nyebrang, takut keinjek kaki kuda. Kata prajurit, heran eta sileun kadang ngebae belum Sulaiman. Kalau kita main jejebel. Iya, kita mah enggak, istilahnya enggak berpikir, wah ya kayak makhluk Allah, ayeuna misalnya aya sireun, kurang dipencet. Kalau kita paham, wah ini semut yang jantan, lalakina lah. Kalau kita pencet, waduh ini istrinya semut jadi janda di sini. Kita nggak berpikir situ, dia tapi Nabi Sulaiman selalu berpikir karena dia juga makhluk Allah. Selama dia tidak karena dalam Islam itu boleh dan diwajibkan dapat pahala membunuh hewan yang apabila hewan ini merusak dan mengancam keselamatan manusia. Boleh anjing galak, boleh dibedil. Bedil kayak kapan itu? Namun ayah anjing galak.
Ada perintahnya dari hadis Nabi. Ada burung elang suka memangsa beak ayam kapadir di lorotan. Tembak dibedil boleh. Tikus, waduh, imah di boronganan beak gitu. Ember-ember beak di borongan. Kalau lemari-lemari habis dibolongin, piring-piring beak di tangan. Maka boleh dibedil, ditembak. Itu tikus. Ya. Karena apa? Ya karena itulah tadi. Di antaranya yang mengganggu dan mengancam keselamatan manusia, termasuk ular yang berbisa. Boleh. Apa artinya? Artinya kalau kita membunuh hewan tersebut mendapat pahala. Mendapat pahala. Ini namanya ibadah. Seperti itu. Iya. Nah, oleh karena itu kembali kita kepada huzah Allah yang mendatangkan Kanjeng Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dipuja-puji oleh Allah karena selain dia kaya, dia juga adalah melaksanakan ibadah. Namun dalam satu riwayat pernah Nabi Adam tidak sholat karena pada waktu itu yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman sholat asar. Pernah Nabi Sulaiman tidak sholat asar ketika dia melihat matahari sudah hampir terbenam di sebelah barat. Apa yang menyebabkan dia tidak sholat? Lupa. Karena dia senang dengan kuda-kuda piaraannya. Dia senang dengan kuda-kuda tunggangannya, yang membuat dia menarik hatinya. Semua kudanya bagus, makanya dia bermain kuda terus, bermain kuda sampai dia lupa melaksanakan sholat asar. Akhirnya dia merasa dosa kepada Allah karena sholat di akhir waktu, ketika matahari sudah mau terbit. Maka besoknya dia kumpulkan semua kuda yang ada di kerajaannya. Semua dipotong dan dibagikan dagingnya kepada rakyat. Apa kata Nabi Sulaiman? Gara-gara siap kuda, aing poho ka Allah, aing teu salat, dipencin sia kuai. Kabeh dibagi-bagi. Tak kurang ge kuari kitu. Urang boga manuk. Urusan manuk memang poe. Sehingga sampai lupa tidak mengerjakan sholat. Pencin manuk. Jadi apapun itu. Dalam Al-Quran bagaimana? Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, janganlah anakmu, janganlah bisnismu, semua usahamu mengganggu kamu, menghalangi kamu an dzikrillah, dari zikir ingat kepada Allah. Ai bahasa Kang Kacang mah ulah sampai anak, usaha, harta, bisnis kabeh ngahalang-halang maneh sehingga poho ka Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang lupa kepada Allah gara-gara sibuk ngurus anak, ngurus usaha, ngurus warung, ngurus bisnis, ngurus segala-gala harta, humul khasirun, maka mereka akan menjadi golongan yang paling rugi. Nah inilah sudah jelas ya. Maka oleh karena itu orang yang tadi diberi huzah oleh Allah, yang mengaku bahwa nahnu masbuluna, kami sibuk diamwal dengan harta-harta kami tidak sempat ibadah lantaran kami ngurus harta. Ternyata harta mereka tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Walaupun dia waktu di dunia punya soruf, walaupun dia waktu di dunia punya derer, walaupun dia di dunia cek paribahasa bro di panto, bro di juruk ngalaya di tengah imah, naon tai kebo. Ya, walaupun mengaku orang kaya, selain daripada Nabi Sulaiman, semua tidak layak mengaku orang kaya. Nabi Sulaiman mah singgah sananya saja nih, kursinya saja kalau dijual kebeli Jakarta mah. Iya.
Kursinya yang didudukinya aja. Kalau dijual, Jakarta mah kebeli semua. Luar biasa. Maka istrinya juga beda dengan kita. Berapa istrinya? Sarebu. Lu bor-bor 1.000 juga sih.